satu firman Tuhan yang sangat dahsyat, yang tetap menyertai kita dalam hidup kita menjalani kehidupan dengan penuh sukacita. Ya, penuh sukacita. Ibadah disertai dengan rasa cukup. Ibadah yang disertai rasa sukacita. Kalau sudah cukup, pasti sukacita. Kalau tidak cukup, pasti tidak ada rasa sukacita. Sederhana sekali. Sebenarnya sudah selesai nih khotbah hari ini. Ya. Hidup kekristenan yang disertai rasa sukacita. Ini kabar gembira. Berita sukacita kepada kita. Langa dong be, nahurang kita sebagai orang percaya. Ya, judulnya sangat indah sekali. Dan isinya sudah dikatakan demikian. Be nahurang be. Hurang do be. Bo hita sehat songonon. Roh gerejon. Coba kita lihat di rumah sakit sana. Sering saya katakan, antena di kepala, antena di hidung, antena di tangan, antena di mana-mana. Bicara harta, jangan ditanya. Justru karena ada hartanya maka dipasang antena di mana-mana. Ada artinya enggak? Maka dikatakan tadi, ibadah, kita orang percaya, kita orang Kristen, yang diresai rasa cukup, diresai rasa sukacita. Seng ngadong na hurang di be. Amin. Martongko mahita. Maaf Bapak Ibu, saya harus bawa hal yang sederhana, tapi harus inilah di hati kita. Berita sukacita. Ya, langanong habyarobe. Angkunga Tuhan hasomata isebe ibang ta. Amin, Bapak Ibu saudara-saudari. Nah, inilah yang harus kita imani. Ya. Inilah harus kita percayai. Firman Tuhan di 2 Korintus 5 ayat 7 mengatakan, kami ini hidup adalah hidup oleh karena percaya, bukan karena melihat. Apapun yang kita lakukan, bahwa iman saya yang bekerja. Kalau iman bekerja, berarti Yesuslah yang bekerja di hati kita. Kalau Yesus bekerja di hati kita, Yesus itu adalah kasih. Allah itulah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Allah itulah kasih. Kita katakan Yesus adalah, Allah adalah. Berarti kasih di hati kita. Anggo nggak kasih be. Adong be biara be. Kasih di hati kita. Sukacita. Dia pelau kita. Kemanapun kita pergi. Sukacita. Kurang lebih pasti ada. Namanya hidup. Namun kalau dia sudah kita imanin bahwa apapun yang terjadi di hidup kita, apapun yang kita hadapi dalam pekerjaan kita, kalau kasih yang berbicara di hati kita, selesai. Sukacita. Bapak Ibu terkasih Yesus Kristus. Ibadah, kata yang tadi, kekristenan harus disertai dengan hati yang bersyukur. Di ayat 6 dikatakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Tadi saya sampaikan pembukanya. Rasa cukup di sini berarti tentang hati kita yang selalu bersyukur. Ya, rasa cukup di sini di hati kita tetap berbicara bersyukur. Jika kita tahu bersyukur, maka kita juga tahu untuk apa Ibu? Bapak? Memberi. Karena orang Kristen yang tidak bersyukur, ya orang Kristen yang tidak bersyukur, mereka tidak memiliki hati memberi. Kalau memberi, ya mana hulian, eswado kartaku. Bapak Ibu terkasih Yesus Kristus. Memberi di sini artinya memberi berita sukacita kepada sesama kita. Dari hidup kita, ya, dari gaya ngomong kita, dari komunikasi kita, kita tetap menjadi
bagi sesama. Bukan menjadi batu sandungan. Kita diberi rezeki. Ada yang berkekurangan. Dengan hati yang bergerak, hati yang tulus, kita memberi. Kenapa? Karena ada kasih sama kita. Kalau tidak ada kasih sama kita, baik mak bersih mai. Kan demikian. Udahlah, memang gitunya itu. Memang macam-macam. Itu ada kehidupan jiwa kita. Tapi karena Roh Kudus di hati kita, Dia akan memberi hikmat kepada kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Dia pasti berikan hal yang positif thinking. Maka dikatakan to be positive thinking. Kita berpikir positif bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, tapi Dialah yang bekerja di dalam hidup kita. Manusia ilahi bekerja melalui manusia insani kita. Filipi 2 ayat 13 mengatakan demikian. Langhuita binar horja. Kita bersyukur ini bukan kita yang bekerja, Dialah yang bekerja. Bagaimana kita katakan bersyukur? Secara mata melihat tidak mungkin. Hidup makan pun susah. Ya, dapat pagi, habis sore, habis malam. Tapi kita masih menyatakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas pemberianmu pada saya pada hari ini. Tetap bersyukur. Kenapa? Karena Dialah yang dominan hidup di dalam hati kita. Bagaimana Dia bisa hidup dominan di hati kita? Jalinlah hubungan baik tetap bersama Dia. Melalui apa? Mari kita baca firman Tuhan. Mari kita serahkan kehidupan kita kepada Dia melalui komunikasi, melalui doa. Sederhana sebenarnya. Kita diajak tetap bergantung kepada Dia. Apapun yang kita lakukan, senang atau susah, tetap mengatakan, terima kasih Tuhan. Bagaimana bisa demikian? Kami hidup bukan karena melihat, tapi kami hidup oleh karena percaya. 2 Korintus 5 ayat 7. Segala yang satu kita buat, semuanya adalah berdasarkan iman. Apapun yang kita lakukan, kalau tanpa berdasarkan iman, adalah dosa. Roma 14 ayat 23 mengatakan demikian. Ya. Firman Tuhan Roma 14 ayat 23 mengatakan, segala yang kita lakukan bukan berdasarkan iman adalah dosa. Langhalan digogota, bukan karena kepintaran kita, kekuatan kita. Kita bisa pintar karena Dia yang bekerja dalam hidup kita. Kita bisa kuat menghadapi sesuatu karena Dia bekerja di hidup kita. Langhalan digogota. Firman Tuhan mengatakan demikian. Puji Tuhan. Maka saya katakan tadi, berita sukacita yang menyatakan tadi bahwa ibadah harus penuh dengan rasa cukup, harus bersukacita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau seorang yang limpah syukur di dalamnya, ini bahasanya yang agak sedikit sederhana. Kalau seseorang yang limpah syukur ada di dalam hidupnya, maka akan luberlah keluar. Ya, maka akan luberlah keluar rasa limpah syukur ini. Karena di dalamnya sudah penuh. Maka yang luber ini kita akan sampaikan kepada sesama kita. Kita bilang luber, tapi hanya di lidah dan di perkataan. Langadong gunani. Tapi dengan perbuatan. Ini yang dikatakan demikian. Kita bersyukur, artinya kita mempunyai hal yang cukup dalam hidup kita. Kita menyatakan cukup, berarti kita menunjukkan secara kehidupan kita bagaimana komunikasi kita dengan sesama. Di dalam 2 Korintus 8 ayat 1-2 telah dikatakan bahwa bagaimana jemaat Makedonia yang begitu susah dalam kehidupan, tapi sukacita tetap meluap di dalam hidup mereka. Jemaat Makedonia secara keuangan sangat minim. Namun
mereka penuh dengan kemurahan hati. Bisa kita lihat. Banyak orang berkecupuan, bahkan sangat kaya. Tapi mereka miskin di dalam kemurahan hati. Pesan kita pada malam hari ini di 2 Korintus 8 ayat 1-2. Orang Makedonia penuh dengan kesusahan. Tapi tetap mereka bermurah hati. Ini pesan Paulus kepada jemaat Korintus. Bahwa segala sesuatunya tetap akan bersandar kepada dia. Seseorang bisa tanpa mengasihi Tuhan. Ya, seseorang bisa memberikan, tapi dia tidak mengasihi Tuhan. Tetapi seseorang tidak mengasihi Tuhan tanpa memberi. Seseorang bisa memberi tanpa mengenal Tuhan. Tetapi seseorang tidak bisa mengasihi Tuhan. Sederhana. Kita mengasihi Tuhan, kita katakan. Tapi kita tidak pernah memberi. Memberi artinya di sini, tadi saya sampaikan, penuh dengan sukacita. Memberi di sini artinya karena kemurahan hati kita. Bagaimana kita mengatakan saya mengasihi Tuhan? Lalak dolang cukup, lalak dibuati hujak kujon. Bagiannya halap dibuati, Pak. Bagaimana enggak diambilnya punya orang? Dia ada rasa kasih. Bagaimana ada rasa kasih kalau tidak mau memberi? Sekali saya katakan, memberi ini bukan hanya berbicara materi, tapi gaya hidup kita, kata-kata kita, komunikasi kita, dimanapun kita berada, kita bisa menjadi berkat terhadap sesama. Ada kata-kata, iya ya, kalau sudah ada dia kok rasanya sukacita ya. Kok senangnya, dia ngomong aja, aduh, ada itu. Saya sering merasakan, kalau ada dia rasanya rame ya. Kenapa? Itulah ada kasih di dalam kehidupan dia. Kalau ada dia, kok asyik buat masalah ya. Kenapa? Kita menjadi pecundang di sesama kita. Mari kita lihat kehidupan kita. Tapi saya yakin, kalau kita hidup bersama dia, langadong beai, berita sukacita, dia akan tetap bersama kita dimanapun kita berada. Yang kedua, Tuhan tidak pernah memberi hak memiliki kepada kita, tapi hanya untuk mengelola. Ayat 5 mengatakan demikian, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia ini dan kita pun tidak akan membawanya apa-apa keluar. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa karena kita tidak membawa apa-apa ke dalam dunia ini, maka kita pun pergi dari dunia ini tidak akan bawa apa-apa. Semua yang kita miliki hanya sementara. Persatu Kinan, kita banyak lihat cerita bagaimana kehidupan seseorang, harta penuh dengan segala-galanya. Tapi tading dogan-dogan, tading mana tading. Firman hari ini mengatakan, mari kita lihat siapa yang harus tetap di dalam hati kita. Lang harta. Lang holan harta be. Tapi ada yang lebih lagi adalah dia harus tetap hidup di dalam kita. Di Ayub mengatakan demikian. Ya, kita lahir dengan tidak membawa apa-apa. Kita pulang pun tidak membawa apa-apa. Bisa kita dengar cerita Ayub bagaimana dia penderitaan yang sangat berat. Tapi dia tetap kokoh di dalam imannya. Ini salah satu contoh dalam kehidupan kita. Sonaha dohita. Ada sedikit percobaan, sudah, Tuhan, sono manasiput ini. Domaluja-luja marhorja. Itong dosongonon. Anakku totak dosongonon. Ini hal-hal yang saya katakan tadi. Hidupku adalah karena percaya, bukan karena melihat. Bagaimana kita bisa mengimani demikian? Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Jika saatnya tiba, semuanya akan kembali kepada pemiliknya. Hal inilah yang membuat Ayub tetap kokoh di dalam hidupnya. Di mana kita sebagai orang Kristen dapat memahami hal demikian.
Makanya segala sesuatu yang kita lakukan pasti penuh dengan sukacita. Artinya selalu apa yang kita lakukan itu penuh dengan ketulusan hati dalam memberikan sesuatu kepada sesama. Dari berkat keuangan yang Tuhan berikan kepada kita, ya, berkat harta yang diberikan Tuhan kepada kita, tidak semuanya itu milik kita. Tetapi ada bagian yang Tuhan titipkan melalui kita untuk disalurkan, diberikan kepada orang lain. Ya, setiap apa yang kita dapatkan sekarang ini, harta yang kita miliki, uang kita miliki, tidak semuanya milik kita. Tapi ada yang dititipkan Tuhan untuk kita berikan kepada orang lain. Bisa kita lihat prinsip roti dan benih. Ya, ia menyediakan benih bagi penabur. Ya, di 2 Korintus 9 ayat mengatakan, ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melimpah gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Coba kita perhatikan ayat ini. Ia menyediakan benih bagi penabur. Siapa penabur itu? Kita. Dan roti untuk dimakan. Ada yang kita makan. Langgan tas tapangan. Konadong do tataburu koma ai martinon. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buahan kepadamu. Kita diberikan harta, sebagian kita nikmatin, sebagian kita tabur. Yang kita tabur ini nanti akan melipat ganda lagi, bertambah pada kita. Dan ini akan terus, kita taburkan terus, berlipat ganda pada kita. Inilah pemahaman prinsip roti dan benih. Jadi istilahnya ada roti yang untuk dimakan oleh kita, tapi juga ada benih yang kita harus tabur kepada orang lain. Bapak Ibu terkasih Yesus Kristus, saya yakin percaya kita sudah melakukannya dari kehidupan kita. Tanpa kita sadarin, sudah kita lakukan. Halani bana domar horja ibagas goluhta. Lang halani haja kuatai. Bukan karena kekuatan kita. Memang hati yang tulus kita yang melakukan itu. Saya membaca firman Tuhan tentang ini, saya pikir, iya ya. Apa sih yang sudah saya lakukan? Apa sih yang sudah saya taburkan? Yang selama ini memang saya hanya memakanin aja, nggak pernah saya taburkan. Saya koreksi pada diri saya. Firman Tuhan mengatakan demikian. Lang holan sepanganan muda, bahat do pinahurangan. Ale hulia melalui ho, lihat kuhalakan. Kira-kira gitulah. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sungguh indah sekali. Ketiga, memiliki kemurahan hati bukan hati yang serakah. Firman Tuhan mengatakan demikian, bahwa kemurahan hati merupakan salah satu ciri khas orang kita Kristen yang senantiasa tetap bertumbuh. Lang natawe bayanai, memang kita memang orang yang murah hati. Bagaimana kita bermurah hati? Mari kita tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Baca firman Tuhan supaya kita tetap diingatkan bahwa kita ini telah diberikan sesuatu, tapi bukan hanya untuk kita. Tetap ada sebagian yang diberikan kepada orang lain melalui kita. Itu dikatakan kemurahan hati. Ayo aku bisa gini, iya ya, aku harus berikan. Kadang-kadang kita memberikan berhitung-hitung. Kemarin aku dapat sekian, aku berikanlah sekian. Itu bukan kasih Tuhan lagi. Kita memberikan memang mengalir apa adanya. Lang kadang maritong-etong be. Angko maritong-etong, iya aku kan songono dope aku. Nang mungkin nama ngalian. Itu udah berhitung. Tapi kita tidak berhitung apa yang ada sama kita. Ada orang membutuhkan, kita berikan apa yang bisa kita berikan. Tidak bisa dengan harta. Mungkin dengan komunikasi, dengan faktor, ya kalau istilah kedokterannya, faktor psikologis. Kalau ada do halak nahurangan, hurangan materi, tapi kurang perhatian komunikasi. Nah ini yang katakan tadi, mari kita lihat, mari kita pasang mata Tuhan di hidup kita. Bagaimana itu bisa? Kita tetap berkomunikasi dengan Dia. Melalui apa? Baca firman Tuhan.
ada segala sesuatu yang kita lakukan, tetap berkomunikasi dengan Dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ya, orang Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, pertama-tama ia tidak memberikan uangnya, tapi hatinya terlebih dahulu. Dengan perkataan lain, setiap pemberian kita harus dengan ketulusan hati, sukacita, tidak bersungut-sungut. Ini saya yakin kita tidak. Jangan seperti orang lain. Sudah memberitahu dia, aku memberi ini loh, aku memberi ini, itu orang lain, kita enggak. Artinya, kita memberikan sesuatu itu penuh dengan ketulusan. Hati yang berbicara. Seperti apa yang tertulis di 2 Korintus 8 ayat 5b. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Tuhan, kemudian oleh karena kehendak Tuhan juga kepada kami. Demikian juga di 2 Korintus 9:7-8. Hendaklah memberikan dengan kerendahan hati, jangan dengan sedih. Firman Tuhan mengajak kita pada hari ini. Sungguh indah Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus. Keempat, kita dinyatakan lebih mengasihi Tuhan daripada mamon. Mamon ini apa nih? Inilah uang. Ya. Kita diajak untuk berpikir bagaimana kita hidup tidak hanya memikirkan uang. Uang itu bukan tujuan akhir, tapi sebagai mediator, sebagai mediasi. Bukan itu tujuan kita. Ya, ayat 10 mengatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang-orang yang beribadah kepadanya, diajak untuk mengintrospeksi keberadaan kita. Apakah uang menguasai hidup kita? Atau kita menguasai uang? Ini katakan tadi, kita harus lebih mengasihi Tuhan daripada mamon, uang. Alkitab tidak anti orang kaya. Alkitab tidak anti uang. Bagaimanapun Allah yang mendatangkan berkat, rezeki masing-masing orang, bahkan untuk makan dan minum pun yang kita pakai sederhana itu, kita memerlukan uang. Pasti, makanya kita bekerja. Bukan berarti Dia sudah dalam hidup kita, Roh Kudus dalam hidup kita, kita bisa hanya santai-santai aja. Sudahlah, kan ada Roh Kudus, gak usah kita kerja deh, Roh Kudus akan tolong kita. Udahlah, gak usah sekolah deh, Roh Kudus akan membantu kita. Firman Tuhan mengatakan di 2 Tesalonika 3 ayat 10b, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kadang-kadang ada unek-unek demikian. Kamu bilang Roh Kudus hidup dalam kamu. Kok kamu kelaparan? Yang kelaparan enggak kerja. Firman Tuhan mengatakan demikian, setiap orang yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Firman Tuhan mengatakan juga, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Artinya di sini berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Segala sesuatunya yang datang dari Tuhan, itulah yang membuat kita kaya. Berkat ayah yang membuat kita kaya. Kaya maksudnya di sini adalah kita dipenuhi dengan kasih. Bagaimana kita yang belum kasih? Kita hidup dengan penuh kejujuran. Lang ada huru-huru tapi memiliki punya orang lain. Itu berkat bagi kita. Jangan karena kita katakan, saya kan orang baik, saya kan betul orang baik. Tapi siapa yang bekerja dalam hidup kita? Dia yang bekerja di dalam hidup kita. Maka dikatakan tadi, berkat Tuhanlah
yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, sesungguhnya firman Tuhan hari ini ingin mengajak kita bahwa kita tidak boleh diperhamba uang. Kita tidak boleh menghambakan diri kepada mamon, kepada uang. Uang hanya adalah sebagai perantara, bukan tujuan. Dia adalah sebagai sarana. Dengan perkataan lain, uang adalah hamba, sementara kita adalah tuannya. Jangan sampai kita yang menjadi hambanya uang. Dengan perkataan lagi, mari kita kuasai apa yang kita miliki. Jangan yang kita miliki menjadi menguasai diri kita. Sederhana sekali. Kalau sudah uang menguasai kita, berarti tidak ada lagi kasih kepada kita. Kasih sama siapa? Kasih pada diri sendiri dulu, gak usah orang lain. Ngamar khotbah pagi, siang, sore, malam. Langsung istirahat be. Jangan heran dia jadi penyakitan. Karena Tuhan menyatakan ada hari untuk istirahat. Yang penting uang. Mau jam berapa pun oke. Sikat terus. Kalau perlu uang orang sana sikat. Nah penting ada gorane. Cair. Ya memang demikian. Ini hal-hal yang sering kita rasakan dari kehidupan sehari-hari. Maka dikatakan kenapa? Karena sudah uang, harta yang menguasai kita. Enggak ada hitung-hitungan waktu lagi. Kita punya keterbatasan hidup ini. Tubuh kita itu pada sel-sel yang perlu istirahat. Namun, libas terus. Nah penting jadi. Bahasa-bahasanya yang penting jadi barang itu. Firman Tuhan mari mengingatkan kita. Ya, mari kita kuasai apa yang kita miliki. Sehingga kita bisa menikmatin apa yang kita miliki. Ada waktu istirahat. Ayo nikmatin hidup ini. Ulah kau mau nama cari duit terus. Halo, sampai keluarga pelupa. Berangkat pagi pulang malam. Kita pulang anak sudah tidur. Kita berangkat anak masih tidur. Ya mohon maaf ini. Itulah keberadaan hidup kita. Sehingga kasih terhadap keluarga. Ya, kasih terhadap apa yang kita miliki semakin surut. Firman Tuhan hari ini mengajak kita, uang atau kekayaan memberikan kepada kita kebanggaan dan kepuasan sesaat. Namun pada akhirnya kematianlah yang menentukan kualitas hidup kita. Matius 6 ayat 21 mengatakan, karena di mana hartamu berada, di situ jugalah hatimu berada. Ini ingin mengingatkan kita bahwa sesungguhnya yang menjadi harta di dalam hati kita siapa sih? Apakah Tuhan atau Mamon? Ya, sesungguhnya yang menjadi harta di dalam hati kita siapa? Apakah Tuhan atau Mamon? Jika Tuhan yang menjadi harta di dalam hidup kita, maka kitalah yang dikatakan menjadi orang Kristen yang memiliki kasih yang sejati. Ketulusan hati untuk memberi yang terbaik bagi sesama dan pekerjaan Tuhan. Yang awal saya katakan tadi, mari kita memberi dengan ketulusan hati. Ya, memberi dengan keberadaan kita sebagai orang-orang yang dihormati di dalam keluarga. Memberi kepada sesuatu kepada orang yang kita dihargai di dalam lingkungan kita. Bukan bicara hanya duit, harta, uang. Tapi komunikasi kita. Untuk ini
kita kembali diingatkan, kita harus tahu bahwa hidup kita ini, kita diciptakan adalah untuk melakukan pekerjaan baik. Ya. Efesus 2 ayat 10. Kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Tersurat doa. Kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Itulah identitas kita. Sebenarnya nggak perlu kita bahas lagi panjang-panjang tadi. Identitas kita adalah kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Langsung sembarang kita diciptakan. Orang terpilih kita di semua ini. Tetangga kita memang nggak terpilih, memang mereka kambing. Kita domba. Lang terbaik-baik. Tak tarik habingai. Lang boy anggulang memang terpilih sejak dunia dijadikan. Bisa kita lihat. Terjadi peralihan-peralihan agama. Lang murah-murah. Setengah mata kita mengajak nasida, angkul memang dia enggak terpilih, lang bui. Lang tak ajak nasida, memang dia sudah terpilih. Rodo nasida. Yang memang tertulis. Di Efesus 1 ayat 4, memang kita orang-orang terpilih. Dan Efesus 2 ayat 10, kita memang diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Itulah identitas kita, orang yang tidak sembarangan. Apapun yang kita lakukan memang identitas kita orang yang baik. Makanya apapun yang kita lakukan aktivitas kita pasti yang baik-baik. Orang identitas kita memang melakukan pekerjaan baik diciptakannya. Berarti apapun yang kita lakukan sesuai dengan identitas kita. Seluruh aktivitas kita melakukan pekerjaan baik. Apa yang kita menjadi? Kasih. Kalau kita renungkan dari Kejadian sampai Wahyu, intinya adalah kasih. Anggola dong kasih bagi kita. Itulah kata tadi, kekristenan kita penuh dengan sukacita. Penuh dengan kecukupan. Lang dong nahurang be. So dia mendukung kasih. Seperti ada saya baca dalam satu puisi. Ya, bagaimana merasakan saat kasih katanya. Di dalam keluarga lagi ada cinta. Dari penulis ini. Bagaimana ada cinta? Tidak ada lagi saling memberi. Saya juga baca, iya. Bagaimana saya mengatakan kasih? Nggak ada cinta saya dalam keluarga. Bagaimana saya mengatakan kasih dalam keluar sesama saya juga? Bapak Ibu terkasih Yesus Kristus, dalam hal ini ingin saya sampaikan sekali lagi, mari kita saling memberi atas kemuliaan nama Bapa kita di sorga. Memberi dengan ketulusan. Lang na boy na bebayan. Lang boy halani gugota. Tapi ketulusan hati kita. Firman Tuhan mengajak hari ini, mari kita tetap intim bersama Dia melalui pembacaan firman Tuhan sehingga kita tetap diingatkan dan segala sesuatu yang kita lakukan tetap kita berlandaskan dengan Dia. Sehingga kasih yang Allah telah tanamkan di hidup kita, Roma 5 ayat 5, kasih yang sudah dicurahkan di dalam hati kita melalui Roh Kudus di dalam pemberian kasih karunia kepada kita. Duma adong ibaga suhurta, ulang tak daram-daram be, basado daram-daram yon. Jangan kita cari-cari lagi kasih itu, sudah ada dalam hidup kita. Mari kita imanin. Sehingga apapun yang kita lakukan pasti sukacita. Bapak Ibu terkasih Yesus Kristus, karena apapun yang kita bawa selama ini pasti kita akan tinggalkan. Kita datang dengan tidak membawa apa-apa dan pulang ke rumah Bapa tidak makan apa-apa. Amin. Kita akan melakukan lagu Hati Sebagai Hamba. Bahwa kita datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa dan kita pun kembali tidak akan membawa apa-apa lagi. Ku tak membawa, sama-sama kita, apapun jua saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya
apapun juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Kita berdiri sambil menyanyikannya sama-sama. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu, segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya.